Para habib di Indonesia itu sering membuat klaim yang lucu. Mereka yang leluhurnya belum lama datang ke Indonesia itu mengaku sebagai keturunan pahlawan nasional. Anehnya, pahlawan yang diakui itu tokoh-tokoh terkenal yang sudah diketahui asal-usulnya. Ada habib yang mengklaim bahwa Imam Bonjol itu seorang habib. Cuk Nyadin juga seorang syarifah, termasuk Pangeran Diponegoro yang juga disebut bagian dari keturunan Ba'alawi. Klaim menyesatkan semacam ini tentu berbahaya. Selain membelokkan sejarah, klaim tersebut juga berpotensi menimbulkan konflik sosial. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan keturunan Pangeran Diponegoro ketika mengetahui leluhur mereka diaku sebagai keturunan Ba'alawi. Dalam sebuah video di podcast Roma Irama, pakar sejarah Profesor Anhar Gonggong menyatakan klaim keturunan Ba'alawi itu bohong. Data sejarah yang ditulis oleh banyak orang, termasuk pelaku sejarah seperti M. Yamin, telah membuktikan klaim para habib itu palsu alias asal bunyi. Mereka tidak punya data sejarah. Profesor Anhar bahkan mengajak orang untuk mengetahui klaim tersebut. Beberapa habib yang dianggap berjasa ternyata justru bekerja pada Belanda. Artinya mereka bukan pro pejuang karena bekerja untuk kepentingan Belanda menjajah Indonesia. Misalnya ada Habib Abdurrahman El-Zahir di Aceh. Dia awalnya adalah habib dari Yaman yang ikut berjuang dengan pasukan Aceh yang dipimpin Tengku Cikditiro. Tapi ketika mengalami kekalahan perang dengan Belanda pada 25 Juli 1887, Habib Abdurrahman menyerah dengan syarat, yaitu ia akan menetap di Mekah dengan menerima uang tahunan atas tanggungan pemerintah kolonial Belanda sekitar senilai $10.000 Amerika. Bagi Belanda, menyerahnya Habib Abdurrahman merupakan sebuah kesuksesan besar. Tapi bagi pejuang Indonesia, itu merupakan kekalahan besar karena umat Islam di Aceh terpecah belah saat itu. Saat di Mekah, Habib Abdurrahman itu terus melakukan hubungan korespondensi dengan Belanda. Dari informasi itulah Belanda mengetahui seluk-beluk dan kelemahan masyarakat Aceh. Korespondensi itu dilakukan melalui Christian Snoek Horejan di konsulat Belanda di Jeddah. Snoek adalah seorang ahli dari Belanda yang mempelajari Islam untuk mencari kelemahan pribumi Indonesia. Bagi masyarakat Aceh, Snoek juga dianggap musuh Islam paling besar karena dia berpura-pura masuk Islam dan membohongi rakyat Aceh. Tokoh kedua yang disebut menjalin hubungan dekat dengan Belanda adalah Habib Utsman bin Yahya atau yang dikenal dengan Mufti Betawi waktu itu. Habib Utsman dianggap telah bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Data sejarah menyebutkan Habib Utsman pernah bekerja sama dengan Snoek Horejan. Ia juga pernah mengkritik jihad terhadap pihak Belanda oleh petani Banten pada tahun 1888. Bahkan, ia sendiri pernah membacakan doa untuk Ratu Belanda di masjid. Doa itu lalu membuat geger tanah air. Habib Utsman menganggap doa tersebut boleh dilakukan pada raja non-muslim karena telah melindungi umat Islam. Dia juga membela habis-habisan pendapatnya itu. Sebagai ulama keturunan dari Yaman, Habib Utsman tidak datang langsung dari sana. Ia dilahirkan di Jakarta pada tahun 1822. Ayahnya, Abdullah, adalah menantu dari ulama terkemuka pada masa itu, Syekh Abdurrahman Al-Misri. Belakangan di YouTube juga ramai soal isi surat Habib Utsman yang dianggap membela Belanda. Dia disebut diangkat sebagai penasehat kehormatan oleh pemerintah Belanda untuk urusan Arab pada tahun 1891. Gajinya waktu itu sebesar 100 gulden. Nama Habib Utsman sendiri direkomendasikan oleh Snoek Horejan. Habib lain yang dianggap dekat dengan Belanda adalah Sultan Hamid II. Menurut Profesor Anhar Gonggong, Sultan Hamid II diangkat sebagai mayor jenderal dan ajudan istimewa
Ratu Belanda Wilhelmina pada tahun 1946. Padahal waktu itu pejuang kemerdekaan sedang dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh Belanda. Tapi Sultan Hamid II malah menerima jabatan itu. Ini namanya bukan pahlawan nasional, tapi lebih cocok sebagai pahlawan Belanda. Menurut keterangan lain, Sultan Hamid yang dianggapnya tidak senang perubahan bentuk negara dari federal, yaitu Republik Indonesia Serikat, menjadi kesatuan. Dia ingin tetap federalis, dia ingin tetap menjadi sultan. Sultan Hamid II dianggap telah mendalangi seluruh kejadian kudeta dengan Westerling bertindak sebagai senjata militernya. Tuduhan ini memang dibantah oleh Sultan Hamid II. Namun dengan bukti-bukti yang memberatkan Sultan Hamid II saat itu, dia dipidana penjara 10 tahun terkait rencana kudeta oleh kelompok ex-Knil pimpinan Kapten Westerling pada tahun 1950. Memang ada narasi yang menyebutkan Sultan Hamid II dianggap berjasa merancang lambang negara Garuda Pancasila. Tetapi kemudian banyak pihak menyebutkan Sultan Hamid II hanya berperan sebagai koordinator yang memutuskan lambang tersebut pada akhirnya adalah Soekarno-Hatta. Dari berbagai data sejarah tersebut bisa disimpulkan bahwa para habib yang dianggap berjasa bagi kemerdekaan Indonesia justru diragukan kesetiaannya. Bahkan dari beberapa kasus dapat disimpulkan mereka justru berpihak pada Belanda. Narasi yang mengagung-agungkan para habib itu merupakan bagian dari propaganda keturunan Ba'lawi dari Yaman untuk menempatkan leluhur mereka sebagai orang yang berjasa besar bagi Indonesia. Sayangnya, fakta sejarah telah membantah semua itu. Kita tentu akan menerima para habib yang datang dari Yaman itu sebagai bagian dari Indonesia. Tapi jangan sampai membiarkan mereka membelokkan sejarah. Klaim mereka tentang sejarah itu telah dibantah oleh pakar sejarah. Bahkan klaim mereka yang menyatakan bahwa para habib itu keturunan Nabi Muhammad juga diragukan oleh banyak pakar, termasuk peneliti BRIN dengan bukti tes DNA. Bangsa Indonesia telah menjadi korban pembelokan sejarah oleh Belanda. Jangan sampai hari ini kita kembali dikibuli oleh para habib yang mengklaim sejarah sesuka hati.